FGH. Bangun ABCD. Berhenti kalau. Ini lagi kalau. Ini gambar apa? Oh iya, pintar. Bentuknya sama atau beda? Ukuran sama atau beda? Ini gambar apa satu itu? Yang kuning dan hijau. Kuning gambar apa? Persegi. Yang hijau? Persegi panjang. Cocok sini. Di duanya katanya persegi panjang. Kenapa kau bilang kuning persegi? Bulan yang kamu peroleh adalah dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu ayo kita menalar. Ada kamera. Siap. Action. Rolling and action. Nah, Kamera. kemana tuh? Mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Coba kau mengamati gambar di bawah ini dengan seksama. A. Dua gambar mobil yang kongruen. B. Dua gambar mobil yang tidak kongruen. Perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. A. Dua gambar kursi yang kongruen. B. Dua gambar kursi yang tidak kongruen. Lalu A. Lima gambar pensil yang kongruen. B. Dua gambar pensil yang tidak kongruen. Coba kamu amati pula gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini. Dua figuran lukisan yang kongruen. Baru yang satunya lagi dua figura lukisan yang tidak kongruen. Kegiatan 2, menemukan konsep Dua bangun kongruen. Perhatikan beberapa pasangan bangun berikut: A. Dua persegi panjang kongruen. B. Dua persegi panjang. Dua persegi kongruen. C. Tiga bintang kongruen. D. Tiga tabung kongruen. Gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun tidak kongruen. A. Dua persegi panjang tidak kongruen. B. Dua segi empat tidak kongruen. C. Dua bintang tidak kongruen. D. Dua tabung tidak kongruen. Coba. Jadi baris. Kegiatan 3 lah semua. Iya, kegiatan 3 lanjut. Kegiatan 2, gambar tadula persegi panjang ABCD pada gambar tanggapan pada topik lain kemudian diterima. Semuanya kan Pak? Iya. 2. Dengan kelanjutan persegi panjang ABCD yang membuat tadi sehingga titik A berlimpah dengan E dan titik B berlimpah dengan titik F. Apa yang terjadi di titik lain? 3. Apakah persegi panjang ABCD dapat menempati menutupi persegi panjang EFGH? Jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik di persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa pada persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Iya, kegiatan 4. Iya. 206. Kegiatan 4, mendapatkan dua bangun kongruen dengan rotasi. Lakukan kegiatan wajib. 1. Jiplaklah bangun trapesium PQRS pada kertas lain lalu guntinglah. Putarlah dua rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menjadi trapesium TUVW. Apakah trapesium PQRS dapat menempati trapesium TUVW? Jika benar, maka PQRS sama dengan TUVW. Berdasarkan kegiatan 3 dan 4 yang sudah kamu kerjakan bersama temanmu, diskusikan dengan temanmu hubungan transformasi dengan kongruen. Silakan paparkan kepada teman sekelasmu. Kegiatan 5, sekarang 2, bangun segi banyak poligon. Apa ini maksudnya? Kongruen. Perhatikan bangun di bawah ini. 1. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut-sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Tuliskan pada gambar 4.10. 2. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian bagaimana
panjang sisi yang bersesuaian tersebut. 3. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana pusat sudut-sudut yang bersesuaian tersebut. 4. Apakah kedua bangun itu kongruen? Jelaskan. 5. Menurut kamu, apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak kongruen? Jelaskan. 6. Carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya kongruen. Selidikilah apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun kongruen terpenuhi. Sudah. Ya, saya jelaskan ya. Bagaimana kamu dapat mengidentifikasi dua bangunan latar dikatakan kongruen? Supaya kamu dapat mengetahui dan memahami jawaban pertanyaan di atas, silakan amati gambar-gambar di bawah ini dengan seksama. Coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. A. Dua gambar mobil yang kongruen. B. Dua gambar mobil yang tidak kongruen. Perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. A. Dua gambar kursi yang kongruen. B. Dua gambar kursi yang tidak kongruen. Coba kamu amati pula gambar 414 dan 415 di bawah ini. Dan dua figura lukisan dan kongruen. Gambar 415 dua figura lukisan yang tidak kongruen. Setelah mengamati gambar 141 sampai dengan gambar 4,5, menurutmu mengapa dua bangunan atau lebih dikata kongruen? Coba carilah contoh lainnya di sekitarmu, kemudian diskusikan dengan temanmu dan paparkan hasil kegiatan satu dari kelompokmu ini kepada teman sekelas. Bisa kamu jawab itu pertanyaannya? Menurutmu bagaimana dikatakan bangun itu kongruen? Dan berikan contohnya. Kegiatan 2, menemukan konsep dua bangunan kongruen. Perhatikan beberapa pasangan bangunan berikut ini. A. Dua persegi panjang kongruen. B. Dua persegi kongruen. C. Tiga bintang kongruen. D. Tiga tabung kongruen. Pasangan bangun yang kongruen. Gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangunan tidak kongruen. A. Dua persegi panjang tidak kongruen. B. Dua persegi empat tidak kongruen. C. Dua bintang tidak kongruen. D. Dua tabung tidak kongruen. Pasangan bangunan yang tidak kongruen. Ayo kita menanya. Diskusikan dengan kelompokmu, lalu paparkan hasilnya kepada teman-teman sekelasmu. 1. Mengapa bangunan pada gambar 4.6 kongruen, tetapi bangunan pada gambar 4.7 tidak kongruen? Bisa kamu jawab? Bisa kamu lihat perbedaannya? Dibantu. Ya, silakan. Kemudian ditinggal. 2. Dosen translasikan persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berhimpit dengan U dan titik B berhimpit dengan titik F. Apa yang terjadi dengan titik lain? 3. Apakah persegi panjang ABCD tempat menutupi persegi panjang EFGH? Jika benar, setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Bangun ABCD kongruen dengan EFGH disimbolkan dengan ABCD EFGH. Iya. Kegiatan 4, mendapat
Jika benar, maka PQRS sama dengan TUCW. Ya, yang kelima. Dua bangun segi banyak poligon kongruen. Perhatikan bangun di bawah ini. 1. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut-sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Tuliskan pada gambar 4.10. 2. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimana panjang sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. 3. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian tersebut. 4. Apakah kedua bangun itu kongruen? Jelaskan. 5. Menurut kamu, apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak poligon kongruen? Jelaskan. 6. Carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya kongruen. Selidikilah apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun. Kita MTK lu. Bilang lah jujur lah kau. Ini gambar apa? Abu. Oh, iya, pintar. Bentuknya sama atau beda? Tahu Pak. Ukuran sama atau beda? Sama. Ini gambar apa satu tuh? Yang kuning dan hijau. Kuning gambar apa? Persegi. Yang hijau? Persegi panjang. Saya tengok sini. Di duanya katanya persegi panjang. Kenapa kau bilang yang kuning persegi? Apa dimaksud yang persegi? Bahwa ini dengan seksama mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ayo kita amati. Coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. A. Dua gambar mobil yang kongruen. B. Dua gambar mobil yang tidak kongruen. Sepasang mobil kongruen dan tidak kongruen. Perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. A. Dua gambar kursi yang kongruen. B. Dua gambar kursi yang tidak kongruen. Sepasang kursi kongruen dan tidak kongruen. A. 5 gambar pensil yang kongruen. B. 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Coba kamu amati, baca yang ada di sini. Coba kamu amati pula gambar 4 dan 45 di bawah ini. Dua figuran lukisan yang kongruen. Dua figuran lukisan yang kongruen. Woi, kok masih di itu? Baca cepat. Dua lukisan yang kongruen. Ini dua figur. Udah, terus punya dua figuran lukisan yang tidak kongruen. Ayo kita ini mana juga? Ayo kita menalar, gunakan kalimat sendiri. Ini juga ya. Setelah mengamati gambar 41 sampai dengan gambar 45, menurutmu mengapa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen? Ayo kita berbagi. Coba carilah contoh lainnya di sekitarmu. Kemudian diskusikan dengan temanmu dan paparkan hasil kegiatan satu dari kelompokmu ini kepada teman sekelasmu. Kegiatan 2. Menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikanlah beberapa pasangan bangun berikut ini. A. Dua persegi panjang kongruen. B. Dua persegi kongruen. C. Tiga bintang kongruen. D. Tiga tabung kongruen. Pasangan bangun yang kongruen. Gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun tidak kongruen. A. Dua persegi panjang tidak kongruen. B. Dua segi empat tidak kongruen. C. Dua bintang tidak kongruen. D. Dua tabung tidak kongruen. Pasangan bangun yang tidak kongruen. Ayo kita menalar. Diskusikan dengan kelompokmu lalu paparkan hasilnya kepada teman-teman sekelasmu. 1. Mengapa bangun-bangun pada gambar 4,6 kongruen tetapi bangun-bangun pada gambar 4,7 tidak kongruen? Ah, apa jawabannya? Ya. Mengapa? Karena tidak sama bentuk. Bentuknya tidak sama, Pak. Kalian tidak kongruen. Ya tidak sama. Besar kecilnya. Yang kongruen bentuknya sama semua. Yang tidak kongruen bentuknya berbeda-beda. Sederhana ya. Iya, tapi jelas. So, lanjut. Besar
lagi. Ayo kaji di bawah. Syarat apakah dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 46 yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 47. Mendapatkan dua bangun kongruen dan translasi. Ayo kita mencoba. Perhatikan bangun di bawah ini. 1. Sarjana persegi panjang ABCD pada gambar 4.8 pada kertas lain, kemudian guntinglah. Geser. Translasikan persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berimpit dengan titik B dan titik B berimpit dengan titik X. Apa yang terjadi dengan titik-titik lain? 3. Apakah persegi panjang ABCD tepat menepati menutupi persegi panjang EFGH? Jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menepati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Bangun ABCD kongruen dengan EFGH simbolkan dengan ABCD EFGH. Mendapatkan dua bangun kongruen dengan rotasi. Ayo kita mencoba. Lakukan kegiatan di bawah ini bersama temanmu. Perhatikan bangun di bawah ini. 1. Jika pelakon trapesium PQRS yang berempat titik sembilan pada kertas lain lalu guntinglah. Putarlah, rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium TUPB. Apakah trapesium PQRS tepat menepati trapesium TUPB? Jika benar, maka PQRS sama dengan TUPB. Ayo kita berbagi berdasarkan kegiatan 3 dan 4 yang sudah kamu kerjakan bersama temanmu. Diskusikan dengan temanmu berhubung transformasi dengan bangun yang kongruen. Syarat dua bangun segi banyak poligon kongruen. Perhatikan bangun di bawah ini. 1. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut-sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Tuliskan pada gambar 4.10. 2. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimana panjang sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. 3. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian tersebut. 4. Apakah bangun itu kongruen? Jelaskan. 5. Menurut kamu apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak poligon kongruen? Jelaskan. 6. Carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya kongruen. Selidikilah apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun kongruen terpenuhi. Ayo kesimpulkan. Berdasarkan kegiatan 5, kesimpulan yang kamu peroleh adalah dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu ayo kita menalar. Apakah jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang sudah menjamin dua bangun kongruen? Apakah jika sudut-sudut yang bersesuaian sama sudah menjamin dua bangun kongruen? Syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Udah ya? Ya, terima kasih ya. Di kelas tadi